pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa, ketua kelasnya? Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ibu akan mengecek kehadiran ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Junsa. Kenapa hari ini tidak masuk? Bolos. Oh, tidak mau sekolah. Tidak boleh, oh ya bolos, tidak boleh ya biar. Harus masuk sekolah. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, biar kita semangat, kita bernyanyi dulu ya. Kalian tahu lagu Garuda Pancasila apa tidak? Nah, ayo bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, aku lapar. Semangat. Ya, apa? Rantai makanan. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud rantai makanan? Kegiatan makan memakan dalam ekosistem. Terus apa saja sih yang dimakan dalam ekosistem itu? Kan ada rantai makanan toh. Contohnya seperti apa? Siapa yang tahu? Contoh rantai makanan. Naila. Contohnya rantai makanan nih loh. Contohnya apa? Padi. Padi dimakan tikus. Tikus dimakan apa? Ular. Ular dimakan apa? Elang. Nah, jadi rantai makanan itu adalah apa anak-anak? Hubungan makan dimakan dalam suatu ekosistem. Kemarin kan banyak atau ada rantai makanan di sawah kayak yang disebutkan Nela. Terus ada rantai makan mana lagi? Laut. Di laut ada apa saja ada? Ada ikan. Ikan kecil dimakan ikan besar. Seperti itu ya proses makan memakan. Terus ada yang ingat enggak? Kemarin kita juga membahas tentang apa? Jaring-jaring makanan. Ada yang ingat jaring-jaring makanan kemarin apa? Sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Iya, betul. Peserta didik dapat menganalisis dampak ketidakseimbangan yang ada di ekosistem. Dan kalian nanti bisa membuat poster tentang cara menanggulangi dampak ketidakseimbangan yang ada di dalam ekosistem. Contohnya ini, Bu Nuning punya jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan ada gambar apa yang paling awal? Ada apa? Padi. Lah, padi itu dimakan oleh apa? Belalang dan tikus. Nah, di situ ada proses memakan lagi. Belalang dimakan apa? Katak. Tikus dimakan apa? Ular. Terus di situ ular memakan apa? Katak dan tikus. Terakhir nanti ular akan dimakan oleh elang. Itu adalah proses jaring-jaring pada makanan. Terus bagaimana bila salah satu komponen pada jaring-jaring ekosistemnya akan tidak seimbang? Untuk lebih pahamnya lagi, ayo kita bermain peran. Kita akan membuat jaring-jaring makanan. Nah, dari jaring-jaring makanan itu nanti akan Ibu buat cerita ya. Contohnya seperti ini, dari kelompok 1 dulu ya, nanti akan membuat jaring makanan ekosistem apa? Sawah. Terus nanti tetap dipegang. Nanti kalian akan memegang sebuah tali ya, membentuk sebuah lingkaran jaring-jaring makanan. Yuk dimulai dari kelompok 1 dulu mana? Ini adalah sebuah apa tadi? Rantai makanan atau jaring. Mulai dari matahari. Matahari bagaimana? Tetap bertahan ketika sawahnya menjadi bangunan. Tetap berarti talinya tetap dipegang atau dilepas? Dipegang. Padi, kebakaran hutan, maka ekosistem hutan juga akan berpengaruh. Semuanya melepaskan tali. Berarti banyak yang melepaskan tali. Berapa yang melepaskan tali?
5. Wes kan toh. Dari bermain perannya kalian tadi, guru ini ingin tanya. Dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kejadian apa yang paling banyak memutus tali? Pertama dari kelompok 1 dulu. Kejadian apa tadi? Nah, sampah menjadi tempat bangunan. Kalau kelompok 2, kebakaran hutan. Kira-kira peralihan sawah menjadi bangunan dan kebakaran hutan itu yang menyebabkan siapa? Manusia. Jadi ketidakseimbangan yang ada di ekosistem salah satu pengaruhnya berasal dari manusia. Selain manusia apalagi, Cah? Bencana alam. Contohnya bencana alam yang bisa merusak ekosistem apa? Longsor, apalagi? Banjir, terus apa? Kebakaran hutan kan manusia yang membakar. Apa? Yang kejadian bencana alam. Tsunami, tanah longsor sudah, apalagi? Gempa bumi, apalagi? Meletus. Sekarang ayo kita membuat sebuah proyek. Bu Nuning akan membagikan. Setiap kelompok akan mendapatkan satu lembar kerja untuk didiskusikan bersama-sama. Ini masih bagi kelompok ya. Kelompok 1 nama kelompoknya kelompok apa? Kalian membuat nama kelompok ya, karena kita sedang membahas tentang ekosistem, jadi nama kelompoknya berdasarkan nama-nama hewan. Dari kelompok 1 mau nama hewan apa? Elang. Kelompok 1 hewan elang. Jadi nama kelompoknya tadi ada elang, rusa, terus harimau sama serigala. Wes. Pertama-tama tujuan pembelajarannya dibaca ya, didengarkan. Ada tujuan pembelajarannya di mana peserta didik dapat menganalisis dampak ketidakseimbangan ekosistem dan peserta didik dapat membuat poster tentang cara menanggulangi ketidakseimbangan itu tadi. Nah, di situ ada nama kelompok. Silakan ditulis nama-nama kelompoknya siapa saja. Yuk ditulis nama kelompoknya siapa saja. Lalu pelaksanaan proyek. Kira-kira proyek kalian itu akan kalian kerjakan hari apa? Lama sekali hari Jumat. Ya ditulis di situ. Kira-kira kalian mau mengerjakannya hari apa? Tanggal berapa? Oh, di bawahnya, di bawahnya. Terus nanti setelah proyeknya jadi, kalian harus mempresentasikannya. Ya, kita akan mempresentasikannya nanti di pertemuan yang akan datang. Kira-kira di pertemuan yang akan datang itu hari apa? Selasa ya, ada pembelajaran Apakah ada kesulitan dari mengerjakan proyeknya kemarin? Kami dari kelompok 2 menganalisis kasus. Potensi ular akan makin sedikit dikarenakan sawah yang berubah menjadi lahan. Hasil analisis kasus, ekosistem ikan dan sekitarnya hilang atau mati. Ikan-ikan besar akan kehilangan sumber makanan. Solusinya kamu buat poster apa? Buat poster Elang yang diperjualbelikan. Ekosistem elang akan semakin sedikit dan langka, menyebabkan ekosistem menjadi tidak seimbang. Populasi ular yang menjadi pangsa elang akan menjadi bertambah. Dari hasil analisis kasus tersebut, maka kelompok kami membuat poster.
Lindungi burung elang. Dengan membuat poster lindungi burung elang. Oke, terima kasih kelompok 1. Dari kasus yang dianalisis. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian. Dikerjakan ya di selembar kertas, diberi nama. Nama dan juga nomor ya. Apa? Tadi belajar tentang apa saja? Hah? Ketidakberlangsungan ekosistem yang disebabkan oleh ulah manusia. Contohnya apa saja? Penambangan hutan secara liar. Terus? Apa? Kebakaran hutan. Terus? Penangkapan hewan secara liar. Terus tadi ada enggak solusi-solusi yang bisa kalian lakukan untuk menanggulangi dampak tersebut? Ada yang ingat solusinya apa? Membuat poster isinya apa solusinya? Nah, ya, solusinya untuk mengatasi ketidakseimbangan ekosistem tadi apa? Seperti kelompoknya Alda tadi apa solusinya? Menjaga kelestarian ekosistem. Kalau kelompoknya Naila, ya isinya apa posternya? Tadi apa postermu tadi isinya apa? Oh ya, tidak menangkap ikan dengan bahan peledak. Kalau kelompoknya Akram tadi solusinya apa? Tidak. Postermu tadi apa? Tidak. Hewan, tidak memperjualbelikan hewan. Nah, dari pembelajaran hari ini, adakah yang belum paham? Sudah paham semua? Nah, ya, hari ini jadi kita belajar tentang apa saja tadi. 1, berkurangnya atau hilangnya satu komponen biotik dalam ekosistem akan mempengaruhi keseimbangan jaring-jaring makanan. Terus populasi suatu makhluk hidup bisa meningkat secara drastis atau menurun karena gangguan. Faktor ketidakseimbangan makhluk hidup bisa diakibatkan oleh bencana alam dan ulah manusia. Ekosistem yang tidak seimbang menjadi ekosistem yang tidak sehat. Manusia berperan untuk menjaga keseimbangan ini dan memastikan jaring-jaring makanan tetap berjalan jika melakukan perubahan dalam suatu ekosistem. Oke. Apakah kalian senang pembelajaran ini? Kalau senang, ayo kita melakukan tepuk semangat seperti kemarin. Tepuk semangat. Semangat. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa ya. Robbana ya, Min. Sekian dari Bu Nuni. Jangan lupa belajar di rumah dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.